Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, host Emil Mahmud Shah, dalam program tamu kita, yaitu program podcast yang membahas hal-hal tema yang sangat aktual dan juga menarik dan unik. Dan kali ini kita menghadirkan tamu yang luar biasa, yaitu nama beliau Briaditi Maulevi. Wah, namanya agak rumit nih. Tapi kami bisa manggil Uda Levi. Siap. Apa kabar, Uda? Baik. Alhamdulillah. Baik. Tribuners, salam sehat selalu. Baik, luar biasa. Uda Levi. Ini podcast perdana udah datang ke studio, yang kami sangat terhormat dan terima kasih. Sama-sama. Sudah hadir, Bang. Baik, Tribuners, tema kita kali ini adalah Uda Levi, Demi Kota Padang. Tribuners pasti sudah penasaran nih siapa tamu kita. Beliau sekarang akan bertarung atau berkompetisi dalam pesta demokrasi atau pemilihan wali kota Padang. Dan saya sedikit bacakan lah ya, biar Tribuners bisa juga lebih dekat dengan beliau. Uda Levi ini bergelar Raja Mudo dan dari suku Jambak Minangkabau, dan beliau adalah kelahiran Kota Padang. Ini putra Padang asli Akamsi nih, anak kampung sini. Tanggal 7 Januari 1982 ya, beda ya. Beliau sejak kecil ternyata di Palembang. Jadi ini langsung merantau beliau. Dia alumni SD Negeri 277, kemudian SMP Negeri 33, SMA balik ke Padang lagi ke Padang lagi. Waktu SMA dan melanjutkan kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang. Dan terakhir ini yang pencapaian yang luar biasa itu adalah alumni Lemhanas di Diklatnas dari utusan dari HIPMI ya. Ini memang kalau di Lemhanas ini ada dari beberapa utusan yang mendelegasikan, dan beliau dari HIPMI, dari pengusaha maksudnya. Berarti memang background Uda Levi pengusaha yang terjun ke politik. Ini kalau politik ini memang kalau kendaraannya nggak kuat, nggak kencang ya nggak bisa. Tribuners, begitulah tadi biofile tentang Uda Levi. Jadi kita bicara dengan beliau tentu seputar politik dan hal-hal yang lain yang menarik ya, Uda ya. Itu sedikit isu-isu agak nasional boleh lah. Karena Uda Levi ini juga di partai, dia orang partai benar. Tadi Tribuners juga pengen tahu juga, dia adalah sekarang wakil ketua di DPD Gerindra Sumatera Barat. Dan di jajaran Gerindra Pusat dia juga tidak asing lagi karena dia juga lama di Jakarta dan sempat mencalonkan jadi legislatif ya. Iya, betul. Kalau tidak salah. Kita monitor juga beliau hampir jadi kemarin waktu di Jakarta, di DKI. DPRD. Baik, tidak berpanjang, Tribuners, kita ngobrol agak santai aja. Siap. Ini baliho-baliho Uda Levi kan udah banyak nih. Sudah artinya orang tahu nih. Kalau teman-teman yang sejak kecil di Padang pasti kenal. Uda Levi ini udah mulai nih mau pasang kuda-kuda nih, mau ngebut. Artinya udah masuk dalam bursa. Siap. Tanggapan Uda apa nih? Ya, baik, Bang. Tribuners dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang tadi sudah sampaikan sama senior saya ini, Bang Emil, bagaimana tentang background yang saya lewati hingga bisa pada hari ini. Memang tadi sudah disinggung di awal, saya juga merupakan pengurus ya, Bang ya, pengurus di Partai Gerindra Sumbar. Dan kemarin sempat berkonsultasi di Pileg dan kebetulan ditugaskan ya, karena kalau kita kader partai ini Bang harus siap ditugaskan ditugaskan di mana saja. Nah, kebetulan kemarin saya mendapatkan tugas untuk bertarung di Pileg di DKI ya. Nah, memang mungkin belum takdirnya ya kan, dan insya Allah mungkin mudah-mudahan nanti takdirnya di Padang. Jadi memang saya lahir di Padang ya kan, lahir di Padang dan besar di Padang. Saya juga melewati masa remaja hingga berorganisasi di Padang. Saya dulu
Ketua HIPMI Kota Padang yang yang pertama ya. Setelah itu Fadli Amran ya kan, dan selanjutnya lalu saya juga aktif di OKP ya kan, Pemuda Pancasila, dan juga aktif di KNPI. Waktu itu sempat bertarung ya di Musda KNPI, bertarung melawan PJ sekarang ini, Pak Andre Algamar. Tapi wali kota ya? Ya, wali kota. Nah, tapi memang yang namanya dinamika organisasi itu tentu ada. Betul. Ya, tapi itu pengalaman yang tidak bisa dilupakan. Dan alhamdulillah kemarin pasca Lebaran Idul Fitri, saya kebetulan Lebaran di Padang sama keluarga karena orang tua masih di Padang, Bang, di Marapalam tepatnya. Nah, itu teman-teman pada datang gitu loh, menyampaikan maksud, dalam arti kata menyampaikan maksud untuk mendorong saya supaya bisa maju di pilkada. Backgroundnya apa? Pertama, kita melihat inilah kesempatan Partai Gerindra ya kan, sebagai partai pemenang dalam Pilpres. Ya, kita ketahui bersama bahwa Pak Prabowo sebagai Ketua Umum Gerindra itu sekarang menjadi presiden yang terpilih. Nah, tentunya akan menjadi modal utama untuk membangun Kota Padang. Ditambah lagi saya juga cukup dekat sama Bang Andre Rosiade ya kan, beliau juga Ketua Gerindra Sumatera Barat, anggota DPR RI Sumatera Barat yang cukup fenomenal ya kan, saya ini anak generasi muda. Nah, saya memang tiap hari atau sehari-hari di Jakarta selalu sering bertemu dengan beliau. Ya, artinya peluang itu dibaca sama teman-teman untuk mendorong saya maju. Nah, waktu itu saya belum memutuskan. Saya belum memutuskan untuk iya atau enggak. Tapi tiba-tiba ya itu teman-teman pada masang baliho saya. Iya kan, teman-teman pada masang baliho saya. Jadi ya saya support serius ini. Serius. Ya kan. Kalau ibarat pepatah, kalau udah basah ya udahlah berenang sekalian gitu. Ditanya jantannya. Ditanya jantannya ya akhirnya ya sampai sekarang berlanjut, dan saya alhamdulillah respon keluarga juga mendukung gitu ya. Keluarga besar saya banyak di Padang, mereka pada nanya, ini serius ya bismillah aja saya bilang gitu kan. Ya alhamdulillah dorongan itu terus mengalir hingga hari ini. Gitu, Bang. Baik. Delvi. Artinya memang alasannya memang sangat logik ya, dan realistis banget. Jadi, kemudian tentu dengan dukungan, dengan semangat support yang konkret, apalagi ya tadi, tentu tetap pilihan kan di kita. Pertimbangan udah Levi selaku politisi tentu sudah bisa membaca nih peta politik di Kota Padang, konstelasinya. Alasan yang lebih itu bisa jadi pertimbangan juga Levi dengan melihat peta perkembangannya konstelasi ini. Peluang maksud saya. Ya, jadi tadi saya udah bilang di awal, Bang. Pertama itu kita mempunyai modal dasar bahwa Gerindra pimpinannya sebagai presiden. Ya. Artinya apa? Artinya peluang untuk mengharapkan dana APBN atau kue APBN itu bisa lebih besar. Ya, ditambah lagi sekarang udah terbukti walaupun presidennya waktu Jokowi awal-awal pemerintahan ya kan, sampai sekarang yaitu Sumbar walaupun Jokowi kalah, pembangunan cukup pesat. Ya, kita bisa melihat di mana pasar raya Pasir Tujuh ya kan, yang selama ini terbengkalai bisa terselesaikan. Ya, dana pusat bisa turun. Juga Siti Nyalawi yang mungkin udah belasan tahun terbengkalai bisa diselesaikan dengan Bang Andre dan juga wali kota yang sekarang ini. Ya, artinya apa? Kolaborasi anak-anak muda ini adalah yang saya lihat ya, ini merupakan peluang. Artinya peluang di mana ini kesempatan saya coba untuk menganalisanya. Artinya ya insya Allah peluang itu pasti ada gitu loh. Dengan berkolaborasi nantinya dari pusat ya kan, anggota dewan, dan saya sebagai pimpinan di daerah Kota Padang. Baik. Iya. Baik, Levi, kalau tadi kan bisa linear dukungan dan garis politik ya. Itu kalau kita dalam politik ini kan kolaborasi, kerjasama, kemudian berkoalisi. Nah, ini Tribuners juga pengen tahu nih, kalau Gerindra sendiri tentu belum cukup ya, betul. Tentu bisa udah bocorkan lah sini siapa koalisi partai nanti. Jadi ya kembali lagi, kalau hubungan pribadi, personal ya, saya pribadi dengan semua kandidat ataupun calon yang ada cukup baik. Mulai dari Bang Henry Septa dari PAN, Fadli Amran dari Nasdem, dan juga Bang Ekos
dan juga Bang Iqbal, dan lain-lainnya lah, Al-Qudri, juga semuanya yang ada baliho yang ada di Padang ini, saya kenal baik lah secara pribadi, dan saya juga berteman baik. Nah, memang tadi kembali lagi, keputusan siapa yang berkoalisi itu adalah wewenangnya pimpinan. Ya, saya tidak bisa menentukan. Kalau bisa memilih ya enak gitu lah Bang ya, siapa yang dekat gitu kan. Nah, tapi persoalannya ini adalah pimpinan, dan itu ranahnya pusat dan juga pimpinan. Tapi tentu ada chemistry mestinya ya. Ketika dipasangkan dengan itu, yang saya seraknya dengan siapa, gitu. Tapi kalau boleh disebutkan dengan siapa, udah Levi. Kalaupun tidak, ya ini inisial misalnya, clue-nya aja lah bisa. Saya sepertinya dengan ini berpasangan. Sebenarnya kalau chemistry itu tentu kalau ibarat kita nikah, sudah nikah baru dapat chemistry. Ini jawaban orang memang politisi benar jawabnya. Jadi kalau dari awal itu kita susah ngomongnya. Karena kan semua calon atau kandidat yang ada pasti tujuannya sama. Bagaimana Kota Padang ini bisa lebih baik, lebih maju lagi, ya kan, dan lebih bisa mengejar ketertinggalan kita dari kota-kota lain yang ada di Indonesia. Nah, tentunya ya nanti lebih jauhnya ya kan, bila nanti sudah ada koalisi, partai sudah menetapkan dan tiket sudah diberikan, nah itu kita bisa bekerja sama, artinya berdiskusi lah dengan kandidat yang lain. Iya. Baik, Levi, harus memeras otak juga saya membongkar ini. Kalau jawabannya sangat normatif gitu ya. Tapi oke lah, karena kalau kita selaku dari kecil di Padang tentu tahu ya, dengan siapa mesti kita berjalan ya seiring ya. Yang jelas Tribuners, udah Levi ini sebenarnya kan dia sebenarnya udah tahu nih menahkodai kapal untuk sebagai kepala daerah atau wali kota Padang ini, sebenarnya dia sudah tahu kemana yang harus diarahkan. Tapi walaupun begitu juga kita harus sedikit ya, tentu sudah punya apa istilah, kalau dalam sebelum kampanye itu ada draft ya, yang skala prioritas yang udah untuk Padang sekarang dan ke depan. Baik, jadi saya melihat Kota Padang ini Bang ya, di mana zaman saya dulu waktu SMA ya kan, kuliah dan juga menghabiskan waktu muda waktu di Padang, itu hampir tidak ada yang signifikan lah secara pembangunan infrastrukturnya. Kita melihat kota-kota lain, kita nggak usah ngomong di luar Sumatera ya. Di Sumatera bagaimana Pekanbaru ya kan, dan juga daerah Riau lainnya, kota-kota Riau lainnya, Jambi, Palembang, Medan, dan kota-kota lainnya itu pesat pembangunannya. Nah, kita melihat pertumbuhan penduduk sangat tinggi, pertumbuhan angka kendaraan tinggi, sementara kapasitas jalan terbasis itu aja, tidak ada pelebaran jalan yang signifikan, tidak ada flyover. Akhirnya saya melihat ini adalah suatu PR yang besar, di mana pertama memang infrastruktur ini, suatu kota yang maju tentu dilihat dari infrastrukturnya, ya kan, juga dilihat dari warganya, ya kan. Nah, warga Kota Padang ini saya melihat ini adalah pintu gerbang Sumatera Barat, ya kan. Tentu kita sebagai warga Kota Padang harus ramah terhadap pendatang atau wisatawan. Nah, ini adalah satu peluang di mana kita melihat, saya sendiri ya mempunyai program ya, itu bagaimana bisa meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat ya, dengan cara-cara yang akan kita terapkan nantinya, dan pemerintah itu harus mengintervensi, Bang. Mengintervensi dalam arti kata kita harus melakukan action ya, tidak hanya sosialisasi, tapi harus action bagaimana kita bisa memberikan stimulus ekonomi kepada UMKM, ya kan. Kita bisa memberikan membuka lapangan kerja kepada masyarakat dengan mengundang investor datang ke sini, ya kan, untuk membangun daerah perekonomian. Kita juga daerah maritim, ya kan. Kalau dilihat sejarahnya, Kota Padang ini dari sejarah dulunya itu Islam itu masuk di pesisir pantai, melalui perdagangan, daerah Pariaman, Kota Padang. Dan itu bisa kita lihat daerah Muaro. Muaro itu zaman dulu itu merupakan pusat perdagangan, Bang. Masih ada gudang-gudang gitu kan. Nah, itu pusat perdagangan. Jadi memang Kota Padang ini kalau dilihat dari geografisnya,
kita harus membuat sebagai pusat perdagangan. Nah, kita aktifkan kembali pelabuhan Teluk Bayur, ya kan, supaya bisa menjadi pusat ekspor ke daerah Timur Tengah, ya kan. Dan kita jadikan Kota Padang ini hub-nya, hub dari hasil produksi pertanian, perkebunan, dan juga perikanan di seluruh Sumatera Barat. Kita ekspor atau kita jual melalui Padang, gitu Bang. Ini menarik nih. Jadi Padang ini konsentrasi, kalau udah Levi, kalau boleh saya menafsirkan, itu kan jadi kota jasa ya. Jadi kota jasa, perdagangan. Ya. Ini kan sebenarnya mirip-mirip Singapura ya. Iya, betul. Jadi memang prioritasnya seperti memang itu, perhatian memang itu ya. Betul. Nah, baik, itu kan kalau sifatnya yang keluar ya misalnya. Kalau ke dalam seperti apa Padang udah lihat sekarang nih, dengan persoalan-persoalan sosial, ya mungkin tentang budaya, apakah yang degradasi, yang Baik, jadi saya kan sudah mencoba mendesain dari visi saya itu, yaitu mewujudkan Kota Padang yang maju menuju Indonesia Emas 2045. Ya. Nah, jadi memang di situ pondasi awal ya, dasar kita berkehidupan itu tentu dimulai dari usia dini. Ya. Kenapa? 2045 itu artinya anak-anak sekarang mungkin masih usia pendidikan SD, ya kan? Nah, itu konsen saya karena kita memang topoksinya Kota Padang itu kan SD sama SMP. Nah, kita lebih fokus ke SD. Kalau orang-orang bilang itu usia usia golden age lah ya. Golden age, usia emas gitu kan, di mana kita bisa membentuk karakter itu dimulai dari SD. Kita nggak mungkin menyuruh orang berhenti merokok di usia udah senior gitu kan, pasti dari SD ini bisa kita bentuk gitu Bang. Nah, kita bentuk, pertama saya ingin menekankan selain dari agama ya, kita tetap fokuskan ke agama supaya anak-anak SD ini sudah bisa baca tulis Al-Quran ya kan, dan juga yang kedua bagaimana adab Bang. Ini yang sangat krisis adab dan moral. Kita lihat bagaimana remaja sekarang ini benar-benar krisis moral ya kan, tawuran, LGBT dan lain-lainnya, membuli. Nah, nah itu. Nah, caranya kita harus meningkatkan kompetisi guru. Jadi guru ini memang wajib kita tingkatkan, jangan sampai nanti jadi gaptek ya kan, karena udah transformasi teknologi udah cukup canggih. Jadi guru harus bisa kita tingkatkan SDM-nya sehingga nantinya siswa atau anak-anak SD ini bisa lebih meningkat budi pekertinya, adabnya, dan juga pendidikan agama dan lain-lain. Jadi dimulai dari usia dini. Ini rencana saya Bang. Jadi saya tadi dengan agak minum dulu. Siap. Pergi ada sebut-sebut rokok tadi kan. Inilah kelebihan podcast tamu kita nih. Muknya juga tamu kita. Masya Allah, mantap ini, bisa bawa pulang nih Bang. Pakai cara Cari bercanda karena saking dekat dengan Levi ini kayak saudara juga. Ngobrol jadi seperti lepas saja, tapi tetap dengan ini konseptual yang ini ya, dalam konteks tematis udah Levi di Kota Padang. Nah, jadi memang beliau sudah menerasikan bagaimana tadi tentang pondasi yang kuat, kemudian outlook keluar, dan juga Tribuners juga bisa menyimak tadi ya penjelasan dari udah Levi. Nah, ini ngomong-ngomong udah maju, kawan-kawan dukung, seluruhnya partai, kemudian orang-orang terdekat. Keluarga kemana? Ibu sama anak-anak. Ayah jangan ikut ya. Ini harus. Jadi memang tadi sudah menyampaikan sama keluarga, ya kan. Ya, tetap keluarga adalah yang utama. Ya kan. Saya sampaikan bahwa ada niat ya kan untuk supaya diberikan dukungan baik secara moral gitu kan, doa ya kan, tentu harus kita sampaikan. Pertama tentu istri dan anak-anak di rumah ya kan. Mereka alhamdulillah sampai hari ini mendukung ya, insya Allah besok mereka datang mau lebaran di sini ya. Ngumpul ya. Ya ngumpul ya kan. Nah, mendukung, dan kita akan keliling bisnis kuliner lah ya kan sama keluarga, dan artinya selalu istri mendoakan ya kan, anak-anak juga mendoakan, dan orang tua, terutama orang tua saya yang masih ada di Padang juga alhamdulillah juga mendukung ya kan. Dalam arti kata ya pastinya kita pesan mereka ke saya, luruskan niat ya kan, luruskan niat, yang penting kita berniat untuk
berbuat baik ya kan kepada masyarakat maupun kepada semua yang ada di lingkungan kita. Itu aja sih pesan mereka. Berarti memang sudah ini supportnya udah habis-habisan ini dari luar dalam ya. Tentu tinggal ya ikhtiar. Garis tangan. Garis tangan. Ikhtiar sudah, doa sudah. Ya. Memang garis tangan Tuhan. Garis tangan Tuhan. Izin Tuhan, nanti siapapun dia belum tahu ini kan. Iya, betul. Jadi, ini sudah di penghujung nih dalam pembicaraannya. Karena kalau berpanjang-panjang misalnya Tribuners juga agak ini juga kan nanti dia lihat udah live ini mesti pro-nya pro Gen Z ini apa orang tua-tua ya. Gitu. Karena Tribuners kan banyak juga followernya orang tua. Oh iya. Subscribe kita ini yang podcast kita ini udah berapa ratus juta ya. Kalau nanti apalagi kalau Tribuners yang punya tagline mata lokal menjangkau Indonesia. Wah. Kalau di Jakarta tahu kan? Itu udah puluhan juta itu subscribe. Iya. Insya Allah ini juga subscribe kita yang di YouTube Tribun Padang Official juga bergerak juga nih. Siap. Ini nembus juga. Jadi itu akan berdampak juga nanti sosialisasi udah dengan kawan-kawan yang akan berkompetisi. Siap. Saya rasa terakhir mungkin bisa udah sedikit resume kan, mereview lagi mungkin sedikit. Ada hal-hal yang tercecer tadi, kira-kira silakan disampaikan lagi kalau ada yang mau ke Tribuners, khususnya Kota Padang. Ya. Silakan. Ya, baik Bang. Jadi Tribuners Kota Padang memang inilah saatnya ya kan, saatnya di mana momentumnya itu bisa sejalan ya. Selama ini kita tidak menyalahkan ya siapapun, tapi kita melihat bagaimana hubungan pemerintah pusat selalu berlawanan dengan pemerintah daerah. Artinya apa? Secara politik partai pendukung dan partai di luar pemerintah itu selalu berbeda. Nah, mungkin inilah saatnya bagaimana Kota Padang ini biar bisa lebih maju lagi ya kan. Kita mudah-mudahan nanti rakyat Kota Padang setuju, warga Kota Padang setuju, pemimpin daerah di Kota Padang ini sejalan dengan pemimpin nasional. Artinya apa? Artinya kita akan memudahkan kita untuk mengambil kue dari pusat, menarik investor untuk membangun Kota Padang, ya kan? Dan juga kita akan membuka peluang-peluang usaha bisa lebih banyak, menciptakan lapangan kerja bisa lebih banyak, ya kan? Dan memang saya juga mempunyai program bagaimana meningkatkan transformasi digitalisasi. Ya. Ini mau tidak mau ya kan zaman sekarang udah berubah. Ya. Kita harus harus tanggap ya dengan kondisi saat ini di mana kita harus menyiapkan infrastrukturnya supaya anak-anak Gen Z milenial ini mempunyai kesempatan yang sama untuk bersaing di dunia era digitalisasi. Ya, digitalisasi ini dan juga termasuk pemerintahan ya kan. Pemerintahan juga harus kita benahi, ASN harus kita tingkatkan kualitasnya supaya bisa lebih melek teknologi dan juga saya mempunyai konsep bagaimana menciptakan Kota Padang ini yang sesuai dengan program dunia yaitu green economic ya kan. Bagaimana kita menciptakan stabilisasi ekonomi, pertumbuhan ekonomi dengan ramah lingkungan. Bagaimana kita juga harus mulai ya beradaptasi mengurangi listrik dengan menggunakan solar panel di kantor-kantor, di pemerintahan ya kan, di tempat-tempat umum lainnya. Nah, ini juga akan menciptakan perubahan yang lebih baik gitu loh. Nah, jadi ke depan saya sih berharap ya mudah-mudahan seluruh warga Kota Padang dimanapun berada, khususnya Tribuners ya dimanapun berada, ya ini pilkada ini adalah ajang sekali 5 tahun. Sayang kalau kita lewati ya kan, jangan golput lah intinya, ya jangan golput dan jangan kita lawan ya, jangan salah pilih dan lawan politik uang. Siap. Ini memang semangat sama visinya sama spiritnya memang harus gitu. Anti money politik lah ya. Baik. Cukup dah Levi. Terima kasih. Baik, Tribuners. Kalau kita nanti ulas, nanti kita bikin seri podcast seri kedua, part 2, part 3. Nanti kita bicara tentang masa-masa kita di Padang. Ini ada cerita lain lagi nanti. Jadi Tribuners bikin penasaran nanti kami akan bikin nanti part 2-nya nanti dengan Uda Levi dengan tema yang berbeda. Baik, terima kasih banyak Uda Levi. Sama-sama. Sebelum kita tutup, jangan lupa Tribuners klik akun media sosial kami, YouTube Tribun Padang Official, TikTok, Instagram, X atau Twitter, dan juga Facebook. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.